Ya, puji Tuhan, salam, selamat pagi, salam berjumpa kembali pada video renungan singkat. Ya, saudaraku, orang tuaku, anak-anakku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pagi ini kita akan belajar tentang bagaimana hidup kita ini benar-benar bisa menjadi penyembah-penyembah yang benar. Sebab firman Tuhan mengatakan di dalam Yohanes 4 ayat 23, sebab Tuhan menghendaki penyembah-penyembah yang benar. Baca firman Tuhan di dalam Yohanes 4 ayat 23 sampai 24, bunyi firman Tuhan. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Ayat 24, Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Ya, dalam pembacaan dua ayat ini ada 3 poin yang perlu kita harus mengaktifkan dalam setiap kehidupan kita, yaitu saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang. Jadi sekarang, tidak perlu menunggu waktu sebentar, besok, lusa, atau kapan. Tetapi firman Tuhan mengatakan sekarang. Saudara kasih dalam Tuhan, percayakah kita kalau firman Tuhan itu berlaku dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya? Nah, kalau saudara mengaku dalam diri saudara bahwa firman Tuhan itu dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya, dia tetap berlaku, maka firman Tuhan juga saat ini yang kita baca juga berlaku dalam setiap kehidupan kita, yaitu sekarang. Sekarang Tuhan menghendaki penyembah-penyembah yang benar, yaitu bagaimana kita menyembah Bapa dalam setiap kehidupan kita. Mulai dari sekarang, mari hiduplah benar di hadapan Tuhan, agar kita bisa menjadi penyembah-penyembah yang benar. Saya ulangi baca firman Tuhan sekali lagi, simak baik-baik pembacaan kita di pagi hari ini yang mengatakan, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sekarang diperlukan kebenaran, ya. Kebenaran akan penyembahan yang sesungguhnya kepada Tuhan. Jadi saudara kasih dalam Tuhan, ternyata ada orang yang menyembah tidak dalam kebenaran, ya. Karena firman Tuhan mengatakan demikian, dan kebenaran Bapa menyembah roh dan kebenaran. Jadi ternyata kalau ada tulisan kebenaran, berarti ada yang tidak kebenaran. Ya, biar baiklah pada saudaraku, orang tuaku di dalam Tuhan Yesus Kristus, atau siapapun yang menonton video ini, mari hiduplah benar di hadapan Tuhan, supaya kita bisa menjadi penyembah-penyembah yang benar. Sebab Tuhan itu adalah roh. Barang siapa menyembah Dia, dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Nah, ayat 24 mengatakan seperti ini. Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus. Jadi ini harus. Harus itu tidak ada kata tidak. Jadi harus. Jadi sekarang harus. Ya, seperti itu. Sekarang ini harus kita menyembah Bapa dalam kebenaran. Tidak boleh main-main. Jadi tidak ada kata tidak. Ini harus, keharusan, ya. Jadi Bapak, Ibu, saudaraku kekasih dalam Tuhan, anak-anakku kekasih dalam Tuhan, jika kita menyembah Tuhan, kita harus sekarang menyembah dalam kebenaran. Jadi tidak main-main. Pernahkah membaca ayat firman Tuhan di dalam 1 Yohanes kalau tidak salah, ya, pertemuan pertemuan dengan seorang perempuan Samaria. Entah lupa ayatnya di mana. Pertemuan di dalam Yohanes 7 kalau tidak salah, Yohanes 7 ayat 37, ya. Kita baca dulu Yohanes 7 ayat 37.
Ya, ini Alkitab baru jadi masih ya. Oh, Matius ya, Matius 5 kalau tidak salah ya. Matius 5 ayat yang ke-6 ke berapa kah? Oh ya, ini ayat yang kita baca sekarang, sorry. Iya, ayat yang kita baca sekarang. Jawab Yesus kepada ayat yang ke-13, jawab Yesus kepadanya, ini kepada perempuan Samaria yang berbicara dengan Yesus. Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tuhan berkata demikian. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Baiklah ia yang sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancarkan sampai kepada hidup yang kekal. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus menganggap dirinya bahwa dia adalah air. Ya, begini, apa hubungannya air dengan penyembah yang benar? Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, ternyata orang yang menyembah benar-benar sekarang menyembah dalam kebenaran, yaitu dia semakin haus. Ya, seperti kalau orang haus itu selalu rindu akan air. Ya, seperti itu. Jadi setiap orang yang haus pasti merindukan air dan membutuhkan air. Di saat orang itu mendapatkan air, maka dia merasa lega, tidak haus lagi. Ya, saudara dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mengapa saya simpulkan bahwa ini suatu penting dalam setiap kehidupan kita menjadi roh dan kebenaran. Nah, pertanyaannya seperti ini, bagaimana orang itu bisa menyembah dalam roh dan kebenaran? Kapan saatnya? Saatnya sekarang, termasuk saudara dan saya sekarang ini. Nah, perhatikan. Kata haus memiliki makna roh. Haus adalah roh. Begini, orang kalau tidak memiliki roh dalam kehidupannya, orang itu tidak akan pernah merasa haus akan kebenaran firman Tuhan. Karena tidak ada roh yang mendorong dalam setiap kehidupannya. Jadi pentingnya kita memiliki roh. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, kalau manusia rohnya mati, dia tidak akan ada kerinduan untuk menyembah dengan benar. Jadi setiap orang yang menyembah di dalam kehidupannya kepada Tuhan, kalau dia tidak memiliki roh, maka firman Tuhan berlaku buat dirinya bahwa dia bukan penyembah benar. Ya, saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, Yesus sendiri pernah berkata seperti demikian di dalam firman Tuhan. Saya bacakan, dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Nah, Yesus berkata di dalam Yohanes 7 ayat 37 ini, kalau saudara dan saya haus akan Tuhan, haus untuk menyembahi Yesus, haus akan kebenaran firman Tuhan, datanglah setiap saat seperti engkau haus ingin air. Jadi anggaplah dalam setiap kehidupan kita, setiap saat, kapanpun, jadi tidak ada waktu. Sekarang memang. Jadi begini, orang menyembah dalam roh dan kebenaran itu tidak harus tidak harus ada waktu luang benar-benar masuk dalam kamar. Tidak juga seperti demikian, saudara. Tetapi itu luangkan waktumu buat itu. Buat Tuhan secara pribadi. Tetapi dalam pekerjaan kita juga bisa kita lakukan penyembahan. Seperti Bapak Gembala kami selalu mengajarkan demikian, seperti ini. Di saat berjalan, engkau bisa berbahasa dalam roh, engkau bisa memuji Tuhan, engkau bisa menyembah Tuhan, walaupun engkau dalam keadaan berjalan.
sementara berjalan, sementara mungkin mengendarai. Jadi ternyata menyembah itu dengan roh dan kebenaran tidak harus tutup mata. Tapi itu ada waktunya kita ambil saat teduh bersama Tuhan, menyendiri, baca firman Tuhan, berapa menit, 30 menit, atau 1 jam, itu ada waktunya. Tetapi dalam aktivitas kita pun, dalam keseharian kita, dalam pekerjaan kita, dimanapun kita berada, baik di kebun, di sawah, di kantor, di toko, dimanapun, dalam perjalanan, dimanapun kita berada, kita bisa menyembah dan memuliakan Tuhan. Kalau itu kita haus. Kalau orang haus, dia akan selalu mencari namanya air. Nah, sekarang kalau kita haus akan kebenaran firman Tuhan, kita haus menyembah Yesus Kristus. Yesus berkata, "Akulah air. Barang siapa haus, datanglah kepada aku." Artinya, akulah firman, akulah Allah, akulah yang layak disembah. Barang siapa yang haus, yang rindu akan kebenaran firman Tuhan, mau menyembah, datang kepada aku. Setiap saat. Kapan itu saatnya? Sekarang. Firman Tuhan mengajar kita sekarang. Bukan nanti, bukan besok, bukan lusa. Tetapi waktunya adalah sekarang. Sebab Yesus sendiri yang berkata, "Akulah air hidup." Puji Tuhan, mungkin ini saja yang bisa saya bagikan dalam video singkat ini. Kiranya video ini bisa membangun iman kita, membangun kepercayaan kita terus-menerus, membangun roh kita untuk senantiasa menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Jadilah penyembah-penyembah yang benar. Bukan besok, bukan sebentar, tetapi sekarang. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Salam.